Baik, sebelum kita melangsungkan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan untuk ketua kelas memulai untuk berdoa. Ya, berdoa dimulai. Sehat semua? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita akan masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Bapak akan mengecek kehadiran, ya, atau mengabsen kehadiran kita pada pagi hari ini. Dari sekian anak, siapa yang tidak hadir kira-kira? Raffi. Raffi, kemana Raffi? Nggak tahu. Tidak ada apa? Surat atau gimana? Tidak ada ya. Berarti Raffi Alfa ya, tidak ada. Kata. Coba saya ingin melihat kerapian kalian. Saya minta untuk si Aditya, coba berdiri Aditya. Baik, alhamdulillah rapi ya. Rapi, walaupun kita pakai baju pramuka tetap rapi ya. Jangan sampai tidak rapi. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengadakan ice breaking dulu biar lebih semangat. Namun sebelumnya nanti kita akan ada tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Saya harap untuk semuanya berdiri. Ya. Siap? Siap ya? Tepuk konsentrasi layaknya tepuk pramuka 1 kali. Kemudian nanti di terakhir siap konsentrasi. Seperti itu ya? Paham? Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Putar ya. Kemudian stop. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Putar, stop. Kemudian nanti saya tunjuk. Misalnya putar, rambut. Jangan sampai sini ya. Nah, nanti saya tunjuknya ke sini. Padahal saya sebutnya rambut. Ya harus rambut ya kalian. Nah, pilih. Jangan lupa ikut saya ya. Ayo konsentrasi. Putar, rambut. Yo, bagus. Putar, dagu. Dagu mana dagunya? Dagunya mana dagu? Dagu mana? Dagu ini. Ya. Sekali lagi. Putar. Hidung. Baik sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran. Untuk di pelajaran pagi hari ini, kita akan membahas tentang tema dan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Dalam hal ini nanti kita akan membahas satu saja karena
beberapa macam sujud. Ada yang sudah tahu macam-macam sujud? Apa? 1 sujud syukur, 2 sujud sahwi, 3 sujud. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Baik, perhatikan. Ada gambar orang yang sedang sujud, kemudian di bawahnya itu ada bacaan subhana man layanamu wala yasbu. Ini berarti sujud apa? Sujud sahwi. Siapa yang tahu apa itu sujud sahwi? Ya, Selvi? Sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu ketika sholat. Sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Saya tanya lagi, kira-kira kapan sih kita itu melakukan sujud sahwi? Ya, Siska? Dilakukan sebelum salam. Jadi sebelum salam pada tahiyat akhir kita sujud 2 kali. Itu disebut dengan sujud sahwi. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Siswa dapat menjelaskan tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu apa? Yang kedua, nanti kita akan praktek sujud sahwi. Masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagi. Kemudian siswa dapat mengetahui hikmah daripada sujud sahwi itu sendiri. Selanjutnya, nah ini apa yang disampaikan oleh Selvi tadi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika terjadi khilaf atau lupa dan ragu-ragu di dalam sholat. Baik. Selanjutnya, ini ada hadis tentang sujud sahwi. Coba dibaca si Hanifah. Ininya saja, apa? Bahasa Indonesianya saja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kaum ragu dalam salat, ia sudah mengajarkan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Iya, baik. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita disunahkan untuk sujud 2 kali sebelum salam. Disebut dengan sujud sahwi. Ya. Selanjutnya, apa sih sebab-sebab daripada sujud sahwi? Kalau kita melakukan sujud sahwi itu apa sih? Apa sih yang kita tinggalkan? Nah, gitu ya. 1. Coba Adinda. Sebab kita melakukan sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah Apa? Ya. Sunnah apa itu apa isinya? Tasyahud awal. Iya. B. Duduk ketika tasyahud awal. C. Membaca sholat pada tasyahud awal. Iya. D. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Iya. E. Membaca kunut pada sholat subuh dan sholawat di dalamnya. Iya, baik sekali. Itu namanya sunat apa? Kalau misalnya ada dari sunat apa ini yang kita tinggalkan karena kita lupa, maka kita sujud sahwi. Yang kedua, apa itu? Ini siapa? Siva. Nur. Ya, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Ini sudah rakaat kedua atau ketiga ya? Nah, itu kita sunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, coba si Cintika. Tidak pernah ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Iya, itu karena ragu-ragu yang seperti Bapak contohkan tadi ya. Tuh. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada ini. Kemudian tata cara sujud sahwi. Nanti kita
tahu. Tata cara sujud sahwi. Setelah membaca tasyahud akhir, apa itu baca tasyahud akhir? At-tahiyatul barakatus shalawatut ya sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu sujud dengan membaca apa? Subhanaman la yanamu wa la yasfu. Sekali lagi bareng-bareng. Subhanaman la yanamu wa la yasfu. Pintar. Berapa kali kita membacanya? 3 kali. Setelah itu bangun dari sujud, duduk sejenak, nggak usah baca apa-apa, ya. Duduk sejenak. Setelah itu sujud lagi dengan membaca bacaan yang sama. Subhanaman la yanamu wa la yasfu. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu bangun dari sujud, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita prakteknya ya. Baik, selanjutnya ini hikmah daripada sujud sahwi. Apa sih manfaat sujud sahwi itu? Satu, menghilangkan kesombongan. Ketika kita sujud, kita tahu bahwa terkadang manusia itu lupa, ya. Terkadang manusia itu salah. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh diri saya yang paling benar. Saya itu benar terus, tidak pernah salah. Itu keliru. Itu namanya sombong. Jadi itu harus kita hilangkan. Karena kita sadar bahwa setiap manusia itu ada salah dan lupa, ya. Yang kemudian yang kedua, sebagai penyempurna kekurangan dan kecerobohan ketika melaksanakan sholat, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kemudian menggenapkan pahala, tambah pahalanya. Orang sujud kan nambahkan pahala, ya kan? Kemudian menghilangkan setan. Setan itu kalau lihat orang sujud itu maka dia merasa terhina. Kenapa? Dia susah untuk menggoda karena orang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini coba kita lihat. Tadi hikmahnya, kemudian sekarang hikmah dalam fisik, ya, dalam kesehatan. Dalam ilmu kesehatan, seseorang yang rajin sujud itu apa? Aliran darahnya akan lebih lancar ke otak. Nah, ini apa namanya? Gambar otak. Bukan otak-otak tapi ya. Gambar otak. Lah gambar otak ini kalau kita lihat itu seperti orang yang sedang sujud. Oh, itu keajaiban. Kita nggak pernah tahu karena kita belum membuka kepala kita. Ada yang sudah membuka kepala? Nah, kalau kita buka kepala kita dengan utuh, ya, maka kita akan menemui gambar otak atau bentuk otak seperti ini. Kayak orang yang sedang sujud, ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya, nah ini pembagian kelompok. Kita sudah bagi kelompoknya, kita langsung bagi kelompoknya, ya, kelompok untuk nanti akan mempraktekkan tentang sujud sahwi. Sudah bagi kelompok? Sudah? Nah, setelah pembagian kelompok, kita akan praktek sujud sahwi, ya, praktek sujud sahwi. Nanti masing-masing kelompok. Jadi nanti cara sujudnya itu, cara kita mengerjakan sujud sahwi itu ada makmumnya, ada imamnya. Ya kita tahu nanti sama-sama mengucapkannya, sama-sama antara imam dengan makmum nanti sama-sama.
sujud sahwi? Ya, bisa. Dapat menjelaskan sujud sahwi dan mempraktekkan sujud sahwi, mengetahui hikmah-hikmah yang ada di dalam sujud sahwi dan mengetahui sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Iya, mengetahui tentang sujud sahwi itu apa, prakteknya nanti gimana, kemudian prakteknya gimana, kemudian apa, hikmah dari sujud sahwi itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memahami, ini gimana kira-kira perasaan kalian setelah pelajaran tentang sujud sahwi ini? Ya, Nurul? Bahagia. Mengapa bahagia? Iya, karena bisa mempelajari dan memahami tentang sujud sahwi. Dan saya minta untuk ketika kalian ya, dan Bapak minta ketika kalian memang mengalami seperti ini, jangan lagi ragu-ragu, sujud sahwilah, ya, sujud sahwilah. Jangan ragu-ragu. Saya gimana ya? Sujud apa enggak ya? Sujud apa enggak ya? Ada ragu-ragu, karena kita sudah mempelajari materi ini. Selanjutnya, untuk pelajaran kita pada pagi ini tentang sujud sahwi, saya rasa kita sudah sama-sama mengetahui dan sudah memahami. Jadi untuk pelajaran kita di minggu ke depan, ya, minggu ke depan itu tentang sujud syukur, ya, sujud syukur. Kemudian tata cara sujud syukur nanti seperti apa, hikmah dan manfaat sujud syukur juga apa, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu sujud sahwi itu apa, kemudian tata caranya bagaimana, kemudian hikmahnya sudah tahu. Nah, besok kita akan melaksanakan sujud syukur, ya. Saya minta kepada anak sekalian untuk terus semangat belajar, ya, semangat belajar, karena ilmu itu adalah perisai buat kehidupan kita, ya. Bahasa Arabnya itu al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya untuk diri kita masing-masing yang mempunyai ilmu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua, ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, apa praktek sujud sahwi dalam kehidupan? Ketika kita berada di masyarakat, jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih pintar, lebih hebat, ya, karena sujud sahwi mengajarkan kita untuk tidak sombong. Demikian Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.